Perkenalan, nama saya Nurhuda Jupitasari. Saya dari program Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan ujian proposal skripsi saya. Perasaan saya untuk ujian hari ini agak rasa-rasa deg-degan. Yang pertama, yang kedua karena penguji yang agak tegas sedikit, tapi ya baik. Tapi mungkin nanti moga di pas ujian agak-agak berkurang ganasnya. Semoga hari ini ujiannya bisa lancar, amin. Halo guys, saya Magdalena Inang Hope. Kalian bisa panggil saya Inang. Jadi hari ini saya akan melaksanakan seminar proposal skripsi saya. Untuk perasaan saya hari ini lumayan deg-degan karena saya dapat penguji yang tegas. Tapi saya rasa penguji saya baik, dan pasti penguji saya meskipun tegas tapi pasti memberikan saran dan masukan untuk saya agar kedepannya lebih baik lagi. Thank you guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu seminar proposal di Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Trisakti. Selanjutnya kita berikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang terhormat para dewan penguji, Bapak Rosian Aminuddin SPD sekaligus sebagai ketua penguji, anggota penguji pada hari ini, Bapak Insinyur Muhammad Rais SPD sekaligus sebagai ketua penguji pada hari ini, dan Bapak Wahid Yunendar SPD MPD. Terima kasih atas kedatangannya para penguji yang akan mengikuti ujian proposal pada hari ini, yaitu ada 3 mahasiswa dari angkatan 2016, Nurhuda Jupitasari dengan judul skripsi perancangan alat pakan ikan otomatis berbasis SMS, yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Rais dan Bapak Irwan Syarif. Selanjutnya 2018 Magdalena Inang Hope dengan judul skripsi perancangan sistem informasi simpan pinjam berbasis web pada KSP Kopi Pintu Air Cabang Akaris Makassar, yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Asnevi dan Bapak Muhammad Akbar SPD MPD. Selanjutnya juga dari angkatan 2018 Siti Nurdin Halimudin dengan judul proposal perancangan otomatik pada slide menggunakan Arduino berbasis Android, yang dibimbing oleh Bapak Irwan Syarif SPD MT dan Bapak Insinyur Muhammad Rais SPD MT. Selanjutnya tentu saya minta sedianya apakah ketiga peserta sudah siap untuk diuji? Ya, Pak. Presentasikan proposalnya. Ya, Pak. Oke, untuk mengefisienkan waktu sidang pada hari ini, saya alihkan ke ketua penguji dengan hormat Insinyur Muhammad Rais SPD MT. Saya persilakan. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahid, Pak Rosian, serta yang menjadi pengawas lapangan Pak Irwan Syarif, mahasiswa peserta ujian proposal. Jadi pada hari ini kita ada 3 mahasiswa penguji, 2 diantaranya adalah mahasiswa bimbingan saya dan 1 bimbingan Pak Asnevi dan Pak Akbar. Ya. Jadi saya kira supaya Terima kasih, Pak.
berbasis Arduino. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan hari ini semoga bisa menjadi yang lebih baik. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan judul saya yaitu Rancang Bangun Alat Pakan Ikan Otomatis Berbasis Arduino Sistem Kendali SMS. Yang pertama ialah latar belakang. Adanya kendala yang dialami para pemelihara dan pemberian pakan karena kesibukan pemelihara itu sendiri. Maka dari itu diperlukannya suatu alat yang membantu para pemelihara ikan hias dalam mengatasi hal tersebut. Dalam menunjukkan judul Rancang Bangun Alat Pakan Ikan Otomatis Berbasis Arduino Sistem Kendali SMS. Kedua, rumusan masalah. Manfaatnya ialah yang pertama bagi dunia akademik, dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademik dan khususnya bagi penelitian ke depannya. Yang kedua, kegunaan bagi penulis, menambah pengetahuan dan dapat menambah wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam mengembangkan teknologi mikrokontroler. Pengumpulan data, metode pengumpulan dalam objek yang akan diteliti. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ialah saya Arif Yansa, perwakilan dari Prodi Fakultas Teknik dan Informatika angkatan 2018. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin saya yang kurang paham, makanya saya bertanya soal judul yang akan saudari Huda jalankan pada proposal penelitian ini. Nanti keluar pada saat motifnya isinya apa? Mas menjawab ini. Apa isi pesan tawaran? Isi pesannya sudah kita kayak pemberitahuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Panitia, Bapak Insinyur Irwansar SPDT, yang saya hormati Dewan Pengundi yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Insinyur Muhammad Rais ya SPDT, dan Bapak Wahid SPDT. Baik, Huda ya, tur dengan Nur Huda, ada ya. Udah di kesempatan awal ini, karena ini masih pagi ya, kita masih segar, khususnya teman-teman kalian, saya senang karena di proses pelaksanaan ujian proposal kita hari ini itu sudah melibatkan banyak mahasiswa lain yang mungkin belum ujian ataupun juga sudah ujian. Itu baiknya supaya atmosfer akademik, atmosfer pelaksanaan ujian proposal itu tidak cenderung menjadi hal yang tabu atau hal yang mungkin jarang kita lihat. Nah, itu baik secara psikologis mahasiswa supaya terbangun itu perasaan akademiknya. Sekarang ini sebuah kemajuan menurut saya, khususnya kita di Fakultas Teknik. Untuk Nur Huda sendiri, presentasinya cukup padat ya. Padat, langsung to the point tadi, tidak ada basa-basi ya. Kalau orang pesan kopi itu ya tidak sempat dikit langsung ditelan ya. Jadi usahakan kalau pesan kopi dirasakan dulu aroma kopinya. Proposal juga kayak gitu, pastikan dulu bahwa apakah memang judul kita, proposal kita ini udah kita banget gitu ya, maksudnya udah kita benar-benar kuasai, kita coba presentasikan kepada orang lain. Ada beberapa koreksi ya yang menurut saya perlu untuk kita seragamkan atau kita samakan persepsinya. Pak, begitu maksudku. Dan itu juga kasus yang lain itu ada guru yang punya usaha ikannya sebegitu. Tapi begitu juga, tidak punya alat begitu. Dan titip bisa aja sama orang di rumah banyak, lupa kasih makan ini yang ini. Gitu. Jadi karena atas dua latar belakang itu, mengapa judul ini jadi sebuah deskripsi? Iya Pak. Hanya karena dua hal itu. Nah itu juga Pak nggak bisa ya nanti misal kalau masih jarang yang bulat saya pakai begitu. Nah itu latar belakang ketiga ya. Iya. Jadi ketika kita ingin berusaha
mengurai sebuah latar belakang masalah tidak bisa kayak ada yang kefokus ke sini, walau alatnya kan akan ada kan biar berbeda, atau misal dia akan tambahkan kayak misal waktu ataukah ada delay-nya, misal kayak misal ada jedanya lah, misal pembuatannya itu tuh begini, kamu tuh bikin sesuatu kayak bikin kue, contohnya kue. Tapi ada biasa pakai telur aja, tidak pakai telur, contohnya lebih sederhana begitu, karena kan ada yang lebih memfokuskan kalau pakai telur sama baking soda lebih bagus, tapi ada juga yang bilang tidak bagus yang tidak pakai telur atau baking soda begitu. Contohnya bisa jadi yang ada di media. Apa judulnya? Komentar di yang paling banyak itu yang panggil tempat dari jurnal. Apa judul jurnalnya? Ya judulnya ya hampir terkait semua di daerah itu. Apa? Kayak judulnya kayak ancam bangunan pengadopsi otomatis, tapi kebanyakan lagi baik tertinggal baru. Terus ada juga yang pakai iPod, pakaian, contohnya kayak gitu. Siapa yang tulis? Itu jurnalnya. Ada di data bersama. Di mana, halaman berapa? Yang mana itu Pak? Rujukan untuk menulis ini. Kamu kan tadi bilang saya dapat dari buku, kemudian ada jurnal juga. Ya. Kemudian siapa yang menulis buku tersebut atau jurnal yang tersebut? Ada di situ yang bilang Pak. Maksudnya buku bagaimana? Oke, yang pertama kita sebagai penguji ini berada tingkat di atas Anda. Ya Pak. Jadi jaga cara bicara Anda, kemudian perhatikan apa yang kita bilang. Nah, seperti itu. Untuk penulisan proposal, kita membutuhkan buku acuan sebagai panduan kita menulis. Panduannya itu tentang apa? Tentang bagaimana caranya membuat latar belakang, penelitian apa yang kita ambil, kemudian jenis penelitiannya apa, dan cara membuatnya itu seperti apa. Yang saya tanyakan itu tadi, untuk acuan penulisan proposal kamu gunakan buku apa? Apa judulnya? Nggak ada judulnya. Saya baru menemukan sebuah buku. Tidak, maksudnya begini Pak, kan dari itu tuh Bu, kan dari kita dikasih dari pakai kayak gitu, bantuannya misal begini. Tapi dari yang saya lihat di proposal Anda ini kentara sekali bahwa Anda tidak menggunakan buku panduan saat menulis. Berantakan. Iya. Sudah disebutkan tadi beberapa sama Pak Rosihan apa saja yang berantakan. Seperti itu. Saya sarankan kamu cari buku, beli nih buku berapa itu untuk dipakai sampai selesai. Nah, itu saran saya. Kamu cari buku tentang metode penelitian atau metodologi penelitian ya. Kalau bisa pulang dari sini langsung jalan-jalan cari buku, atau kamu ke perpustakaan saya cari-cari. Itu yang pertama. Pakai sosial media saja. Telegram itu banyak botnya. Kita bisa gunakan itu. Iya. Seperti itu. Kalau kamu mau bilang otomatis, kamu harus buat semuanya secara otomatis, jangan setengah-setengah. Buat Sebenarnya kita tidak dapat berkumpul di tempat ini dengan baik. Sebenarnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama saya, yaitu Pak Irwan Syarif SPDMT, dan pembimbing kedua saya yaitu Pak Insinyur Rais SPDMT, dan penguji saya yaitu yang menggunakan Arduino berbasis Android. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penjualan pustaka, kerangka pikir, metode pengumpulan data, jenis penelitian, dan perencanaan sistem. Metode ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Pertama, komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment.
kesempatan untuk bertanya. Baik, sehubung dengan materi yang dijelaskan tadi, jadi yang mau saya tanyakan itu tuh apa perbedaan dan apa kelebihannya penelitian saudari yang ini dengan penelitian lainnya yang sudah ada banyak di luar sana. Dari saran dari teman atau dari dosen itu betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai juga Anda iakan semua, orang tidak selesai. Artinya cari saran yang betul-betul bisa kena dengan judulnya. Kayak tadi ya, walaupun Anda kerja tapi tetap fokus juga di situ supaya bisa selesai tepat waktu. Ya. Jadi oke Linda, saya kira cukup untuk Linda. Nanti kami dari Dewan Penguji akan mendiskusikan apakah Linda memenuhi batas untuk lanjut ujian ataupun ada perubahan judul. Ya, terima kasih Linda, silakan turun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Raini SPD MPD, yang terhormat Bapak Rosian Aminuddin SPD MPD, yang terhormat Bapak Wahid Indra SPD MPD, dan yang terhormat Bapak Insinyur Asmedi MM selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Muhammad Akbar SPD MPD selaku pembimbing 2, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada seminar proposal kali ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Ingaoke, Prodi Teknik Informatika semester 7. Pada hari ini tanggal 26 Februari yang berjudul Perancang Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web pada KSP Kopi Pintu Air Cabang Akaresa Makassar. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas pada presentasi saya hari ini. Dan masalah manfaat penelitian, penjualan pustaka, kerangka pikir, metode pengumpulan data, jenis penelitian dan perancangan sistem. Microsoft Excel, yang dimana sering terjadi masalah dalam penginputan data, kesalahan penghitungan angsuran, lamanya layanan anggota, dan sering terjadi kehilangan data. Menginginkan adanya sebuah sistem untuk mengelola data tersebut. Proses penginputan data dilakukan langsung pada sistem tersebut, kemudian sistem Cabang Akaresa Makassar. Dan yang kedua, bagaimana implementasi sistem informasi simpan pinjam berbasis web pada KSP Kopi Pintu Air Cabang Akaresa Makassar. Merujuk dari rumusan sistem informasi simpan pinjam berbasis web, poin berikutnya adalah batasan masalah. Ada 3 poin batasan masalah saya, yaitu yang pertama, sistem berisi tentang penggunaan data meliputi data anggota, data simpanan, data pinjaman, data angsuran, dan data lunas. Poin yang kedua meliputi laporan data anggota, laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran, dan laporan data lunas. Poin berikutnya adalah manfaat penelitian. Ada 5 manfaat penelitian saya, yaitu yang pertama bagi universitas, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambang referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi simpan pinjam pada koperasi. Manfaat informasi. Poin berikutnya adalah bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan tentang bagaimana membuat sistem informasi melalui ilmu yang didapat baik dari bangku kuliah ataupun dari luar, serta dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi simpan pinjam. Manfaat berikutnya adalah bagi tempat penelitian, yaitu untuk mempermudah dalam kegiatan simpan pinjam serta mendukung penyedia informasi yang cepat dan akurat mengenai sistem simpan pinjam pada koperasi. Manfaat berikutnya adalah bagi masyarakat, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi di KSP implementasi. Dari perancangan sistem tersebut akan beralih ke uji coba sistem dan kemudian implementasi. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data saya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau biasa disingkat R&D. Jadi mungkin untuk kesempatan pertama saya persilakan dulu kepada mahasiswa untuk bertanya. Nenek. Saya Neneng Fadila Rianti dari Prodi Fakultas Teknik Informatika ingin bertanya,
kenapa Ananda Inang memilih jenis penelitian R&D? Untuk proses penyusunan dalam penggunaan database yang digunakannya nanti seperti apa? Untuk proses penyusunan database-nya. Sekian, terima Saya kasih. ingin bertanya. Fitur-fitur apa saja yang digunakan di situ? Itu. Apakah betul-betul perusahaan tidak akan menggunakan Excel lagi? Dan kira-kira jika terjadi suatu kesalahan dalam sistem informasi yang Anda bikin untuk perusahaan tersebut, kira-kira bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Dari kesalahan langsung sehingga membuat beberapa saya sendiri yaitu sebagai mahasiswa KKP di sana lembur untuk menghitung angsuran tersebut secara manual. Nah, kalau untuk jika terjadi kesalahan di sistem tersebut, kan di sini di batasan masalah saya hanya membuat data simpanan, sistem data simpanannya. Judul ini bukan judul yang awam, pribadi untuk saya. Saya ingat sekali bahwa perancangan sistem informasi itu ramai sekali itu di tahun-tahun 2000. Tapi untuk gambarnya sendiri yang di slide itu agak diperbesar karena tidak kelihatan sama teman-teman yang lain. Yang lain rapi semua. Ya, oke. Saya mau tanya dulu ini. Nanti cuma tampilan umum saja ya. Oke, 2 dan 3 ini kan dia bahas tentang pertumbuhan ekonomi itu tidak apa-apa disambung saja dalam satu paragraf. Oke, untuk perumusan masalahnya sudah oke, tujuannya sudah oke. Di bab 2 saya kembali lagi untuk bab 2 nya. Yang lain sudah bagus, itu saja saya kembalikan ke Victor dan Femi. Oke, terima kasih Pak Wali dari Pak Rusihan ya, karena dari tadi saya sudah coret-coret ini. Cuma pesan saya tadi tolong dicatat baik-baik saran dari dosennya ya, karena itu sebagai bahan pertimbangan di depan supaya jadi saya mau tanya di sini, yakin kira-kira proposalnya lolos semua? Yakin? Coba udah yakin nggak? Indah? Yakin nggak? Yakin atau tidak? Kenapa yakin? Apa yang membuatnya yakin? Apa yang membuatnya yakin kira-kira? Kira-kira dari prosesi tanya jawab tadi dari teman-teman dosen atau apa, jawaban itu bisa membantu kontrol seperti ini. Ya, siapa yang kira yakin? Jadi saya diskusi tadi, ada salah satu di antara kalian yang nilainya di bawah C, ya, di bawah batas. Kalau mendiskusikan usahakan tadi bisa, ternyata pada saat dikaji memang sebetulnya masih ada kaitan, terus beberapa pertanyaan kita tidak bisa kalian jawab dengan baik, apalagi terkait UTLT. Tanpa sengaja salah satu dari kami hanya bisa membantu, tapi 2 orang tidak bisa membantu ya. Jadi yang namanya keputusan itu lebih banyak berpihak kepada yang ini ya. Jadi konsekuensinya itu kepada yang tidak lulus atau ini kita minta untuk menghadap ke Kaprodi ya, dan mungkin ada seminar kembali ya. Coba siapa yang kira-kira yakin dirinya tidak lulus? Bisa mati. Ya, Inang silakan dulu, Inang lulus. Silakan lanjutkan pasal ini. Inang. Jadi tidak apa-apa nih kalau ada salah satu di antara kalian yang ada proposal kembali, tidak apa-apa. Nanti kalau kita ujian kembali, ya, konsultasi kembali dengan dosennya, itu pasal lagi sampai terakhir.
tahap untuk dikuasai. Ya. Kenapa bisa kasih dulu Google internet? Ya. Jadi maaf Linda ya, jadi berdasarkan rapat kami agak dengan judulnya agak kurang seret begitu. Jadi kami minta maaf ya. Hah? Sudah mengira apa tadi? Banyak sekali di internet, tidak ada atau ada, coba bisa enggak? Ada pengembangan Pak, akan coba itu Pak. Belum ada di internet itu. Belum ada. Iya, belum ada di internet itu Pak. Kira-kira apa nanti novelty-nya yang mau memunculkan? Akan bikinkan pendeteksi Pak. Hah? Akan bikinkan pendeteksi. Pendeteksi. Iya. Taruh di mana? Itu di pakaian Pak. Itu. Kalau dibanding satu-satu aja. Enggak Pak, ada satu untuk nanti satu itu baju akan 70% kalau sudah akan begini ada bagiannya. Harusnya. Iya Pak. Beda kan beda hukumnya. Iya itu ada anunya. Jadi jujur saya nilai sebenarnya di sini ya 65 nilai. Kalau berdasarkan secara ini kalau semula, tapi itu tadi saya bilang kiranya kan bisa lulus ini. Apa kira-kira? Itu Ada penambahan pendeteksi. Ya. Terus apa lagi kira-kira selain itu, coba yakinkan kami. karena baru itu Pak yang belum ada di lainnya bagaimana tapi dari Dari pendeteksi ya. Jadi kita harus judul. kita tadi tambahkan saja Tambahkan judulnya. kalau saya nanti tambah duit bagaimana dia Oke, jadi Linda berjanji ya? Berjanji? iya Pak. Betul? Mau berubah semuanya? Salah ketimbang yang bertanya tadi. Nah, tambah batas itu nggak bisa. Kita sudah diskusi apa bagaimana, ternyata nggak bisa, jadi itu. Jadi kalau janji sama kami mau perbaiki judul, Kalau nak kerja kasih aku lagi nanti dia akan dilakukan. masih ada kuliah nggak lulus itu. Nggak lulus sekali saya tandai yang kami sama tadi. Lebih dulu anda dari kau, kok nggak masuknya bang? Itu salah satu tadi. Kalau tadi Pak tiba-tiba ada masalah pekerjaan tak terima masuk apa tiba-tiba ada kan berusaha dan aku kerja lagi dulu kantor kemarin kan itu mereka tidak bisa berubah saya mendapatkan nilai 82. Dinyatakan lolos untuk melanjutkan proposal. Koreksi judul diterima. Silakan Anda lanjutkan penelitiannya. Oke. Terus untuk Nur Huda, nilainya juga 82, dinyatakan lolos. Cuma ada perubahan judul ya. Ya Pak. Itu perancangan alat pakan ikan secara otomatis berbasis IoT. Ya, jadi nanti konsultasi dengan Prodi dan sebagainya. Ya Pak. Linda, kita minta maaf Linda ya. Jadi silakan doa lanjut. Gak apa-apa Linda di? Bisa betul kan? Bisa betul. iya Pak usahakan itu usahakan bagaimana kalau itu Pak. Enggak, karena tadi kami agak dengan pertanyaan teman-temannya, ternyata kok nggak bisa jawab. Sebenarnya bisa Kak jawab itu Pak, hanya bilang nggak tahu nanti keadaan mepet sekali kalau bisa uang ini. Karena takutnya nanti salah jawaban Kak. Karena dulu harus kuliah kan ketika orang angkat jadi pas keadaan mepetnya bilang oke, insya Allah usahakan itu uang. Seperti yang bilang Pak Culang ya, keputusan tetap keputusan, kami
minta maaf ya. Kami minta maaf, Linda, kami kembalikan proposalnya. Silakan proposal kembali ya. Coba dibaca. Lulus kembali. Oke, jadi semuanya dinyatakan lulus. Tolong betul-betul perhatikan. Perhatikan ya, kita disampaikan ya, keterlambatan yang kami butuh. Ya, oke, silakan. Silakan salam. Ya, lanjutkan. Jadi video barunya ini kita. Oke, selanjutnya saya ambil alih sidang pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para peserta sudah berhasil melalui tahapan pertama, yaitu seminar proposal. Selanjutnya adalah tahapan kedua adalah perbaikan dari seminar yang telah kita lakukan pada hari ini. Saya berharap perbaikannya bisa cepat dilaksanakan sebelum melakukan penelitian. Surat penelitian akan saya keluarkan ketika revisinya sudah selesai dan mengumpul kembali berkas proposal yang sudah kalian terima kembali. Yang tiga rangkap ya. Setelah itu kita barter dengan surat izin penelitian. Selanjutnya saya bacakan berita acara ujian proposal pada hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di tempat Universitas Patriarta pukul 9 sampai sekarang, itu jam 13. Telah diadakan ujian proposal skripsi bagi mahasiswa program Strata 1 S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patriarta dengan rincian sebagai berikut. Nama Nurhuda Yuvitasari dengan judul skripsi perancangan alat pakan ikan otomatis berbasis IoT. Selanjutnya Magdalena Inanghope, perancangan sistem informasi simpan pinjam berbasis web pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Akadeso Makassar. Selanjutnya Siti Nurlinda Alimudin dengan pengembangan automatic cladders line berbasis IoT. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan untuk sidang pada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih semua para peserta dalam menghadiri acara seminar pada hari ini, terutama pada para dewan penguji. Sekian, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.